warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saharudin dari kelas manajemen 22 3C, akan mereview yang kelompok 3, yaitu desain penelitian dan sampling dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif. Di mana pertama itu desain penelitian. Desain penelitian adalah kerangka kerja sistematis yang digunakan untuk melaksanakan penelitian. Nah, di polanya itu dalam setiap disiplin ilmu memiliki kekhasan masing-masing, namun prinsip umumnya banyak kesamaan. Dengan adanya desain penelitian itu memberikan gambaran tentang prosedur untuk mendapatkan informasi atau data yang diperlukan untuk menjawab seluruh dari pertanyaan penelitian. Desain penelitian mencakup yaitu identifikasi dan pemilihan masalah penelitian, pemilihan kerangka konseptual, memformulasikan masalah penelitian dan membuat hipotesis, membangun penyelidikan atau percobaan, memilih serta memberi definisi terhadap pengukuran variabel-variabel, memilih prosedur dan teknik sampling yang digunakan, menyusun alat serta teknik untuk mengumpulkan data, membuat coding, serta mengadakan editing dan processing data, menganalisis data, dan pelaporan hasil penelitian. Perspektif dan strategi desain penelitian. Nah, ada beberapa strategi dalam penelitian kuantitatif yang umum digunakan. Yang pertama itu desain eksperimen, desain survei, korelasional dan komparatif. Dan perspektifnya itu fokus pada variabel, pengujian hipotesis, representasi sampel, objektivitas dan pengukuran dan analisis statistik. Perspektif utama dan desain penelitian kualitatif. Strategi desain penelitian kualitatif yang umum digunakan menurut Sugiono, yang pertama itu studi kasus, etnografi, teori dasar, dan naratif. Perspektif utama dan desain penelitian kualitatif menurut Sugiono yang pertama yaitu fokus pada makna dan pemahaman, konteks alami, penerapan peneliti sebagai instrumen utama, data yang kaya dan mendalam, analisis induktif. Perspektif dan desain penelitian kombinasi atau biasa disebut dengan mixed methods. Kombinasi ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai suatu masalah penelitian dengan menggabungkan kekuatan kedua pendekatan. Nah, strategi penelitian kombinasi menurut Sugiono yaitu sequential mixed methods, concurrent mixed methods, embedded mixed method. Perspektif utama dan desain penelitian kombinasi yaitu triangulasi, komplementaritas, dan pengembangan. Populasi berasal dari bahasa Inggris yaitu population, artinya jumlah penduduk. Menurut para ahli dalam penelitian, itu populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Ada beberapa jenis populasi. Yang pertama yaitu populasi terbatas atau definite, populasi tak terbatas atau indefinite. Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil secara representatif atau mewakili populasi yang bersangkutan atau bagian kecil yang diamati. Penelitian terhadap sampel biasanya disebut dengan studi sampling. Menurut Sugiono, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel. Yang pertama itu teknik penarikan probabilitas sampel atau probability sampling. Adapun tekniknya sampling itu meliputi pengambilan sampel acak, pengambilan sampel acak berstrata, dan pengambilan sampel menurut area. Teknik non-probabilitas atau sampel non-probability sampling yaitu pengambilan sampel sistematis, pengambilan sampel tujuan, dan pengambilan sampel kota. Pengukuran sampel, besar kecilnya sampel itu tergantung pada peneliti menduga ukuran atau parameter populasi dan tujuan penelitian. Ukuran sampel untuk penelitian adalah sebagai berikut. Ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai 500 orang. Apabila sampel berdasarkan kategori seperti pria, wanita, kota, desa, maka jumlah anggota setiap kategori minimal 30 orang.
hubungan antara sampel dan populasi, yaitu sampel adalah sebagian dari populasi, artinya tidak akan ada sampel jika tidak ada populasi. Populasi adalah keseluruhan elemen atau unsur yang akan diteliti. Pada prinsipnya, beberapa sisi aspek kuantitatif yang berbeda secara kualitatif harus sama, dengan artian bahwa sampel harus representatif, mampu mewakili populasi yang ada. Langkah-langkah menentukan sampel, yang pertama itu sampel acak, sampel stratifikasi, sampel rumpung, proportional sampling, area probability sampling, indeks internal sampling, dan kuota sampling. Itulah materi mengenai kelompok 3 mengenai desain penelitian, merupakan kerangka secara sistematis yang krusial dalam suatu penelitian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.